kemudian yang P ada persuasi, dan yang A argumentasi, dan yang terakhir yaitu ada huruf N yang dilambangkan dengan narasi. Kemudian apa sih Bu paragraf apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Paragraf yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu teks deskripsi. Teman-teman sebelumnya udah ada yang tahu apa sih itu teks deskripsi? Baik. Dalam PowerPoint kali ini, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci, secara jelas, secara detail, secara jelas, maupun itu disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian tujuannya apa sih Bu membuat teks deskripsi itu? Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan secara langsung objek yang sedang digambarkan oleh si penulis tersebut. Contohnya bagaimana Bu teks deskripsi itu? Contohnya begini ya teman-teman. Misalkan ya, kita Ibu punya objek di sini pulpen merah. Kita buat teks deskripsinya. Di sini kan teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek, yang mana objek itu bisa berupa benda, non-benda, makhluk hidup, lingkungan, dan sebagainya yang bisa dilihat oleh panca indera. Nah, kemudian contohnya bagaimana Ibu? Contohnya adalah misalkan Ibu punya satu pulpen. Pulpen ini berwarna merah. Kemudian Ibu bikin teks deskripsi, saya mempunyai pulpen merah, yang mana pulpen tersebut memiliki manfaat untuk bisa menulis dan melakukan pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Secara rincinya seperti apa Ibu untuk membuat teks deskripsi itu? Nah, ada di slide selanjutnya. Tentunya kita harus mengetahui ciri-ciri teks deskripsi itu sendiri. Agar apa sih mengetahui ciri-ciri teks deskripsi? Agar kita tidak salah langkah dalam pembuatan teks deskripsi tersebut. Ciri-cirinya bagaimana Ibu? Yang pertama, ada menggambarkan suatu objek. Apa sih menggambarkan suatu objek? Menggambarkan suatu objek itu misalkan kita punya buku untuk dijadikan referensi, untuk dijadikan sebagai bahan dalam membuat teks deskripsi. Kemudian ini adalah objek dalam kalian melakukan sebuah pembuatan teks deskripsi. Kemudian yang kedua, melibatkan panca indera. Panca indera itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, panca indera itu yang pertama ada penglihatan, yang kedua ada pendengaran, yang ketiga ada penciuman, yang keempat ada indera perasa. Kemudian yang kelima yaitu ada indera penglihatan. Itu adalah di 5 panca indera yang dapat kita gunakan sebagai media pembuatan teks deskripsi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga apa? Yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat dari objek tertentu. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya ada adanya kata sifat atau keadaan. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Boleh. Yang masuk nomor 3 yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat dari objek tertentu. Itu maksudnya apa ya? Baik, teman-teman di sini salah satu anggota kelas kita ada yang bertanya, Ibu, apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri nomor 3? Ciri-ciri yang ketiga yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat dari objek tertentu. Teman-teman di sini ada yang tahu apa maksud dari nomor 3 tersebut? Iya, tahu. Baik, akan Ibu jelaskan. Maksud dari memaparkan ciri-ciri fisik, nah, misalkan kita mempunyai satu objek. Objeknya itu apa? Objeknya itu buku. Ciri-ciri fisik dari buku itu apa? Berbentuk kotak, berlembar-lembar. Kemudian sifat dari objek tersebut. Ingat ya teman-teman, kata sifat itu adalah kata yang menggambarkan suatu objek.
teks deskripsi yang identifikasi? Saya, Bu. Boleh saudari Kalita, boleh dibacakan? Struktur teks deskripsi yang pertama yaitu ada identifikasi. Identifikasi adalah bagian yang membahas topik atau identitas objek yang akan menjadi sebuah penggambaran. Iya, betul sekali. Identifikasi itu adalah bagian yang membahas topik atau identitas objek yang akan menjadi sebuah penggambaran dalam melakukan proses pembuatan teks deskripsi. Apa sih Bu yang dimaksud identifikasi? Nah, jadi sebelum kita membahas teks deskripsi itu, kita harus menentukan dulu objek mana yang akan kita pilih sebagai referensi untuk pembuatan teks deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu ada klasifikasi. Boleh saudari Setiati untuk membacakan pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah menentukan penyusunan kalimat yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah standar yang telah ditetapkan. Iya, bagus sekali. Klasifikasi adalah menentukan penyusunan kalimat yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Semisal, contohnya kita ingin mengidentifikasi buku. Kemudian kalimat apa ya yang cocok dan pas untuk menggambarkan buku tersebut. Tidak mungkin dong kita menggambarkan buku itu sangat besar dan kucal. Itu kalimatnya tidak pas untuk diterapkan dalam pembuatan teks deskripsi. Maka kalimat yang pasti itu apa? Buku itu berwarna biru. Banyak lembaran-lembaran yang harus kita baca, serta di dalamnya terdapat manfaat yang akan membuat kita semakin menambah pengalaman belajar dan menambah pengetahuan dan wawasan. Itu adalah contoh kalimat yang tepat dalam pembuatan teks deskripsi melalui objek yang kita gunakan yaitu buku. Kemudian yang ketiga yaitu ada deskripsi. Boleh saudari Desi untuk membacakan apa itu pengertian teks deskripsi? Deskripsi merupakan membuat gambaran objek yang akan dibahas. Ya, deskripsi membuat gambaran-gambaran objek yang akan dibahas. Misalkan kita akan berkunjung ke mall. Di dalam mall itu terdapat apa saja sih yang akan kita jadikan referensi untuk pembuatan teks deskripsi? Nah, misalkan contohnya di mall terdapat banyak sekali baju-baju bagus serta brand-brand yang terkenal, sehingga banyak orang yang berdatangan untuk membeli baju-baju tersebut. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada tujuan teks deskripsi. Yang pertama, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ini maksudnya gimana ya, Bu? Nah, di sini kita bisa memahami dari kata menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif atau melakukan memperinci objek dari sudut pandang penulis. Misalkan dari sudut pandang penulis itu dimaksudkan ketika kita ingin membuat teks deskripsi, maka kita harus tahu objek mana dulu yang akan kita jadikan referensi. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu misalkan kita pergi ke mall untuk dijadikan teks deskripsi. Sudut pandang kita, mall itu sangat
terbuat seindah mungkin dengan kalimat yang tepat, sehingga teman yang menjadi pendengar saat kita bercerita dapat merasakan apa yang kita rasakan pada saat kita di mall, teman-teman, seperti itu. Kemudian ada nomor 3, yaitu tujuan teks deskripsi untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, benda, ataupun yang lainnya. Contohnya, pasti teman-teman sekalian setiap hari ya, pasti tahu dong ketika nonton TV, sinetron, film, dan sebagainya, di situ terdapat iklan. Bukan begitu, teman-teman? Iya. Contohnya, sebagai tes deskripsi juga bisa bertujuan untuk mempromosikan suatu benda, suatu produk. Misalnya, suatu produk sabun. Pada produk sabun itu pasti si promotor menyampaikan bahwa sabun ini wangi dan mengglowingkan badan dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang agar bisa menarik pembeli supaya bisa membeli produk yang kita promosikan tersebut. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita cermati baik-baik binatang yang ada di bawah ini. Apa sih binatangnya, Bu? Ini gambar apa, teman-teman? Gajah. Ini adalah gambar gajah yang terdapat pada padang rumput. Kemudian berhubung sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:15, kita akan melanjutkan pertemuan di esok hari dengan teman-teman yang ditugaskan untuk mendeskripsikan gambar yang ada pada PowerPoint di sini. Yang gambarnya nanti akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp yang telah kita buat ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman terlebih dahulu ya. Seperti biasa, yang hadir acungkan tangan sekaligus mengucapkan kata hadir, yang absen bilang absen. Yang pertama ada Desi Puspita, yang kedua ada Setianti, kemudian yang ketiga ada Labiba Ifrita, yang keempat ada Saskia, kemudian yang kelima ada Lilis Molisok, keenam ada Anissa, kemudian yang terakhir ada Tia Fikria. Hari ini komplit ya teman-teman, anggota kelasnya tidak ada yang berhalangan. Iya Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Semoga teman-teman semua dapat terus semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu sampaikan saat di akhir pertemuan. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.